Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan kepada kita begitu banyak kenikmatan, begitu banyak kemudahan, sehingga dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga orang-orang yang mengikuti ajarannya. Hadirin sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, demikian juga para pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa Yufi TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada hadis yang ke-10. Pada kesempatan yang lalu telah kita baca bersama hadis yang ke-10 dari Arba'in Nawawi. Kemudian kita telah sebutkan kedudukan dari hadis yang mulia ini, dan juga telah kita sebutkan dua faidah, dua pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-10 ini. Kita ulangi secara ringkas apa yang telah kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Pelajaran pertama yang kita ambil pada kesempatan yang lalu adalah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Faedahnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima sesuatu yang baik. Mencakup apa saja itu? Mencakup 4 perkara yang kita sebutkan pada kesempatan yang lalu. Allah Ta'ala hanya akan menerima amalan yang baik, akan menerima harta yang baik, ucapan yang baik, demikian juga akidah yang baik. Ini adalah faedah yang pertama dari hadis yang ke-10. Adapun faedah yang kedua yang telah kita pelajari adalah cara yang bisa ditempuh oleh seorang hamba agar amalannya itu thayyiban maqbula indallah, agar amalannya itu baik dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan di antara cara yang paling bisa menjadikan seorang hamba amalannya itu baik dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mengkonsumsi sesuatu yang halal, makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang halal, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita adalah sesuatu yang halal. Ini di antara sebab terpenting untuk mendapatkan sebuah amalan yang baik dan juga amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sekarang faidah ataupun pelajaran yang ketiga dari hadis yang ke-10. Faidah yang ketiga adalah
bagaimana jika seorang itu memiliki ataupun ada padanya harta orang lain yang dia ambil dengan tidak dibenarkan oleh syar'i. Dia ambil harta orang lain, kemudian apa? Suatu saat dia sadar bahwasanya harta orang lain ini adalah tentunya haram ya. Kemudian dia sadar bagaimana cara berlepas diri darinya. Kemudian dia terpisah dari orang yang memilikinya. Mungkin suatu masa dia pergi ke luar negeri, kemudian dia mencuri di sana ataupun menipu di sana. Kemudian apa? Dia kembali ke negerinya. Kemudian dia sadar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara agar orang tersebut tidak terkena dosanya? Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala sudah beres dengan taubat ya. Antara dia dengan hamba, ini yang jadi masalah. Maka para ulama menyebutkan tentang jalan keluar dari masalah seperti ini. Mereka juga berbeda pendapat. Ada 3 pendapat yang disebutkan oleh penulis Al-Wafi di sini. Pendapat yang pertama diriwayatkan dari Malik bin Dinar. Dia pernah bertanya kepada Atha bin Abi Rabah. Pendapat dari Imam Atha bin Abi Rabah tentang orang yang dia masih ada padanya harta orang lain yang dia ambil dengan cara yang haram. Bagaimana cara dia berlepas diri? Beliau mengatakan hendaknya orang itu mensedekahkan, dan pahalanya itu adalah bagi sang pemiliknya. Jadi diniatkan untuk bersedekah dan atas nama pemilik harta tersebut. Ini pendapat pertama. Pendapatnya siapa? Atha bin Abi Rabah. Yang kedua, sebuah riwayat yang datang dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sebuah riwayat yang datang dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Bagaimana caranya berlepas diri? Maka beliau mengatakan harta yang semacam ini hendaknya disimpan, dijaga sampai nanti ketika orang yang berhak datang kepadanya dan mengambil darinya. Baikkah orangnya ataupun orang yang datang setelahnya, ahli warisnya. Kemudian pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga pendapatnya Fudail bin Iyad. Beliau berpendapat bahwasanya harta haram yang ada pada seorang hendaknya dimusnahkan dengan apapun caranya. Mungkin dengan cara membuangnya ke lautan ataupun dengan cara yang lainnya. Dan beliau mengatakan tidak boleh untuk bersedekah dengan harta yang semacam ini. Kira-kira pendapat yang kuat yang mana ini? Kalau kita melihat dengan fitrah yang kita miliki, disimpan, tunggu sampai sekarang. Kalau kita merantaunya pernah di Afrika, siapa yang mau ngambil? Siapa yang mau ngambil hartanya? Wallahu a'lam. Pendapat yang pertama adalah yang paling benar, yang paling rajih, wallahu a'lam. Dan ini merupakan pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Jadi beliau mengatakan yang benar dari pendapat-pendapat ini adalah bahwasanya harta haram yang dipegang oleh seorang, yang dikuasai oleh seorang hendaknya disedekahkan. Kenapa sebabnya? Karena sesungguhnya memusnahkan harta itu adalah perkara yang dibenci di dalam Islam. Iya atau tidak? Memusnahkan harta yang ada manfaatnya jelas dibenci dalam Islam. Termasuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta yang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, demikian juga para pendengar
dimanapun Anda berada. Beliau mengatakan bersedekah atas nama pemiliknya agar mendatangkan manfaat bagi pemiliknya nanti di akhirat. Karena apa? Untuk mengambil manfaat dari harta tersebut di dunia itu kayaknya mustahil bagi pemiliknya. Jika terpisah dengan apa? Dengan jarak yang sangat jauh. Demikian juga jika terpisah dengan kematian umpamanya, orangnya sudah meninggal. Maka kalau seandainya seorang mensedekahkannya, kemudian apa mengatasnamakan sang pemilik, insya Allah akan bermanfaat nanti di akhirat. Karena apa? Untuk memanfaatkan di dunia sudah tidak mungkin baginya. Wallahu a'lam, ini adalah pendapat yang benar, pendapat yang kuat, yang rajih. Wallahu a'lam bishawab. Jadi berlepas diri dari harta yang haram yang ada pada kita dengan cara apa? Mensedekahkan atas nama si pemiliknya. Tetapi kalau seandainya si pemiliknya masih hidup, gimana? Dikembalikan. Malu ngaku dulu pernah ngambil. Malu enggak? Malu. Tutupan saja kalau malu. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu itu. Kalau akibatnya sampai di penjara, ini yang dicuri berapa, yang diambil berapa ya? Dikembalikan. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan faedah yang keempat dari hadis ini. Di dalam hadis ini terdapat beberapa sebab-sebab dikabulkannya doa. Nabi SAW dalam hadis yang ke-10 ini mengkisahkan tentang siapa? Seorang yang dia musafir, menengadahkan tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikisahkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang ke-10 ini, orang ini telah melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa, tetapi ternyata doanya tetap tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikian juga para pendengar dimanapun Anda berada. Di dalam kisah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, orang ini melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa. 4 sebab dia tempuh. 4 sebab dikabulkannya doa yang ada di dalam hadis ini adalah: yang pertama, italatus safar. Italatus safar, melakukan perjalanan jauh, melakukan safar. Kenapa yang namanya safar ini menjadi sebab dikabulkannya doa? Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 doa yang mustajab, tidak diragukan padanya. Ada 3 doa yang mustajab dan tidak ragu tentang dikabulkannya doa ini. Rasulullah menyebutkan yang pertama adalah da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi, doanya orang yang teraniaya. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah SAW berpesan kepada sahabatnya, ittaqi da'watal mazlum, takutlah engkau kepada doanya orang yang terzalimi, doanya orang yang teraniaya. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena sesungguhnya tidak ada antara orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala penghalang. Tidak ada penghalangnya. Maka kita harus hati-hati kepada doa orang yang terzalimi. Di antara bentuk kezaliman apa? Contohnya memukul orang lain. Apalagi korupsi.
Apalagi kezaliman yang dilakukan. Nah, merampok. Antara yang harus hati-hati ini yang mungkin banyak terjadi di antara kita, ini bentuk kezaliman. Kita punya uang untuk melunasi hutang, kemudian kita tunda. Kita menunda-nunda waktu pelunasan hutang, padahal kita sudah punya. Siapa yang terzalimi di situ? Yang memberikan pinjaman yang terzalimi. Maka hati-hati, kita itu kena doanya siapa? Yang memberi pinjaman kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maqalul ghani zulmun." Seorang yang mampu dia menunda-nunda pelunasan, itu sebuah kezaliman. Berarti apa? Orang yang menunda pelunasan hutang sementara dia mampu, ini adalah kezaliman. Siapa yang terzalimi? Orang yang memberikan pinjaman. Jangan disangka kita itu masih nanti seperti itu, masih akan dimaafkan dan lain sebagainya. Ini kezaliman. Hati-hati dari kezaliman yang semacam ini. Mungkin kita tidak menyadarinya. Kemudian doa yang dikabulkan yang kedua adalah da'watul musafir. Doanya orang yang sedang safar. Doanya orang yang sedang bepergian. Kenapa sebabnya? Orang yang bepergian itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasa ketika sedang bepergian, kita akan merasa bagaimana? Terputus dari makhluk semuanya. Ya. Terputus dari makhluk semuanya dan dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi semacam inilah seorang hamba biasanya sangat butuh kepada Allah dan biasanya hamba tersebut akan senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa da'watul walidi liwaladihi. Yang ketiga adalah doanya seorang orang tua. Doanya orang tua bagi anaknya. Doanya orang tua bagi anaknya ini termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah, yang mustajab. Maka kita sebagai orang tua jangan pernah mengatakan dengan lisan kita ucapan-ucapan yang jelek kepada anak kita. Ucapkan ucapan-ucapan yang bagus. Walaupun mungkin hati kita itu dongkolnya luar biasa sama anak kelakuannya. Kita jengkel sekali, anaknya nakal sekali, tetapi jangan sampai kita mengatakan seperti apa? Kurang ajar. Gimana? Pintar gitu katakan seperti itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan ketika kita mendidik anak kita, jangan sampai kita melontarkan kata-kata yang jelek, tetapi usahakanlah senantiasa mengatakan perkataan-perkataan yang baik untuk anak kita. Hadirin sekalian, pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Yang keberapa? Yang kedua. Tadi sebab dikabulkannya doa yang pertama adalah melakukan perjalanan. Yang kedua, sebab di antara sebab dikabulkannya doa adalah kusut di dalam penampilan. Kusut. Kalau bahasa kita apa? Kucel. Lusuh dalam penampilan. Hal ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba ash'at aghbar dhi timrain madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah." Begitu banyak orang yang penampilannya itu lusuh. Penampilannya itu tidak dianggap oleh orang. Pakaiannya itu lusuh sekali. Kemudian apa? Orang ini madfu'un bil abwab, dalam artian ketika dia mengetuk pintu orang itu tidak dianggap, ditolak.
Karena apa? Orangnya itu tampangnya ya seperti orang miskin, orang tidak punya, orang yang hina dan seterusnya. Tetapi perhatikan, kata Rasulullah, tetapi orang ini kalau seandainya dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan wujudkan sumpahnya tersebut. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan orang yang disebutkan kisahnya dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah adalah apa? Ash'ata aghbara. Rambutnya itu acak-acakan, pakaiannya juga berdebu. Seperti itulah keadaannya. Demikian juga Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita hendak mengerjakan salat istisqa, mungkin sebagian daerah sudah mengerjakan salat istisqa ya. Sebagian daerah di Purwokerto sudah ada belum? Belum ada yang kerjakan. Sebagian daerah Jawa Timur sudah ada yang mengerjakan salat istisqa. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada orang yang keluar untuk salat istisqa bukan dengan pakaian yang bagus, tetapi pakaian yang lusuh, dengan hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang begitu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, sebab diantara sebab dikabulkannya doa, menengadahkan kedua tangan ke langit, menengadahkan kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan akidah seorang muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang dia minta itu adalah di atas segalanya. Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Ini yang harus kita yakini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha ta'ala hayyun karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah hayyun. Hayy ya, Pak. Maha malu, sangat malu sekali, pemalu sekali Allah Subhanahu wa taala. Karimun, yang Allah Subhanahu wa taala maha mulia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah hayyun, maha malu. Demikian juga karimun, yang maha mulia. Tetapi sekali lagi, kalau masalah sifat Allah, jangan sampai kita mengatakan Allah berarti seperti hamba, punya rasa malu. Tidak boleh semacam itu. Malu yang Allah Subhanahu wa taala miliki, sifat Allah adalah malu, yang menjadi sifat Allah adalah sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebutkan sesungguhnya Allah taala itu malu dan juga Allah taala itu maha mulia. Yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifra. Dan Allah Subhanahu wa taala malu jika ada seorang dia menengadahkan kedua tangannya ke atas langit menuju Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah taala biarkan tangannya tersebut kembali dalam keadaan kosong. Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan permintaan seorang yang diiringi dengan apa? Dengan menengadahkan kedua tangannya ke langit. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat istisqa, beliau itu mengangkat tangannya sampai terlihat ketiaknya. Sangat tinggi sekali beliau mengangkatnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, sebab di antara sebab dikabulkannya doa adalah memanggil Allah dengan memanggil namanya Rabb. Memanggil Allah dengan memanggil nama Allah dengan apa? Rabb. Sebagaimana dikerjakan oleh orang yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ya Rabb. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Minta kepada Allah semacam itu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar
dari Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-'abdu ya Rabb," jika seorang hamba mengatakan wahai Rabb arba'an sebanyak 4 kali, qala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan labbaika 'abdi sal tu'tah. Jika seandainya seorang hamba dia memanggil Allah dengan ya Rabb sebanyak berapa kali? 4 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan labbaika 'abdi, aku penuhi panggilanmu wahai hambaku. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan. Perhatikan hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan kepada doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita akan mendapati begitu banyak doa yang dipanjatkan oleh para nabi dan para rasul. Ternyata mereka semuanya memanggil Allah dengan Rabb. Begitu banyak doa di dalam Al-Quran. Silahkan, mungkin yang antum hafal yang pertama kali itu juga Rabb yang dipanggil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa andalan kita bersama dengan suara yang lembut. Yang kita ambil pelajarannya adalah apa? Doa yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Para nabi, para rasul, mereka berdoa dengan memanggil Allah dengan panggilan Rabb. Yang kita hafal saja coba sebutkan banyak sekali insyaallah. Kalau hafal banyak doa. Rabbi habli minas shalihin. Apalagi? Rabbana zalamna anfusana. Apalagi? Rabbana la tuzigh qulubana. Apalagi? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, dan seterusnya. Apalagi? Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ij'alni muqimas shalah, dan seterusnya. Rabbi zidni ilma, Rabbi israh li sadri. Semuanya lafaznya Rabb. Ini adalah rahasia di antara rahasia sebab di antara sebab yang menjadikan doa seorang itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memanggil Allah dengan lafaz Rabb. Kita panggil Allah dengan Rabb. Wahai Rabbku, mudahkanlah urusanku. Wahai Rabbku, berikanlah kelapangan dada. Wahai Rabbku, apa lagi? Nikahkanlah aku. Masya Allah. Yang belum menikah. Masya Allah. Dan ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Tentunya ini menunjukkan kepada kita, mereka yang telah mencontohkan kepada kita para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, paling mengerti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan sekarang. Tadi faedah yang keberapa? Keempat, tentang sebab-sebab dikabulkannya doa. Sekarang yang kelima, orang yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini telah menempuh cara, telah melakukan sebab dikabulkannya doa. Lalu kenapa kok doanya tidak dikabulkan? Doanya tidak dikabulkan ada sebab. Sebabnya bukan Allah pelit, bukan Allah tidak mau memberi, bukan Allah itu kejam, sama sekali tidak. Tetapi karena apa? Karena orang tersebut melakukan sesuatu yang menghalangi dikabulkannya doa yang dia panjatkan. Sebabnya sudah dia tempuh, tetapi apa? Sebab itu dihalangi oleh dirinya sendiri. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, bahwasanya orang ini makanannya yang haram, minumannya haram, pakaiannya juga sesuatu yang haram. Maka Rasulullah mengatakan, bagaimana doanya ini mau dikabulkan? Maka kita harus berusaha menjauhkan dari kehidupan kita sesuatu yang haram, baik dari makanan, minuman, demikian juga apa-apa yang ada di sekeliling kita. Kita jauhkan sesuatu yang haram dari kehidupan kita. Kalau kita mendambakan doa kita adalah menjadi doa yang mustajab di sisi
sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah faedah yang kelima, bahwasanya makanan yang haram, minuman yang haram itu menjadi sebab penghalang utama tidak dikabulkannya, sebab tidak dikabulkannya doa. Kita lanjutkan yang keenam, faedah yang keenam dari hadis ini. Kenapa? Iya. Yang keenam, dari hadis ini kita juga mengambil sebuah pelajaran penting, bahwasannya doa itu merupakan inti dari peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu merupakan inti dari ibadah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah sebuah ibadah. Doa adalah sebuah ibadah. Seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya dia itu meyakini tiga macam rububiyah yang dimiliki, tiga macam tauhid. Apa? Orang yang berdoa kepada Allah, hakikatnya dia itu memiliki keyakinan tentang tiga macam tauhid terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Dari sisi mana seorang yang berdoa kepada Allah kok meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala? Dari sisi mana? Ketika seorang berdoa kepada Allah, apakah mungkin dia meyakini dalam keadaannya Allah itu kayaknya gak mampu? Mungkin gak? Hah? Mungkin gak seorang menengadahkan tangannya kepada Allah, minta kepada Allah, kemudian keyakinan dirinya itu mungkin Allah gak mampu untuk mengabulkan permintaan saya? Hah? Mungkin gak semacam ini terjadi? Kalau orang yang berdoa dengan benar, insya Allah tidak akan terjadi. Artinya apa? Orang yang berdoa kepada Allah, dia meyakini rububiyah Allah. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Pasti. Kalau seandainya dia meminta sesuatu dan dia menyangka bahwasanya, oh jangan-jangan ini berat bagi Allah, tentunya ini adalah orang-orang yang tidak bertauhid. Dan apa gunanya sekarang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sementara keyakinannya semacam ini? Kemudian yang kedua, orang yang berdoa kepada Allah, dia juga meyakini uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya wajib baginya untuk meminta, untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak meminta, tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita senantiasa katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Berdoa kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian tauhid asma sifat, asma dan sifat. Bagaimana seorang berdoa itu meyakini tauhid asma dan sifat? Orang yang meminta kepada Allah, orang yang berdoa kepada Allah, maka pasti dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah, di antara nama Allah adalah apa? As-Sami, yang maha mendengar. Kalau seandainya seorang berdoa kepada Allah, apakah mungkin dia berdoa kepada Allah sementara dia meyakini Allah tidak mendengar? Tidak kan? Seorang yang berdoa kepada Allah, pasti dia meyakini bahwasanya Allah itu mendengar apa yang dia minta. Apa yang dia adukan kepada Allah, Allah Ta'ala mendengarnya. Jadi ketahuilah bahwasanya doa ini begitu agung di dalam Islam, karena doa menunjukkan kepada apa? Tiga macam tauhid yang dimiliki oleh seorang hamba, yang semuanya itu adalah dia tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata dalam apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika seorang telah mengetahui bahwasanya doa itu adalah merupakan ibadah, maka selayaknya seorang tersebut
hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam berdoa, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang selainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang lurus kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita semuanya. Demikian juga memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita telah pelajari dalam kehidupan kita. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang hadis yang ke-11 biiznillah taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.